Saya sudah ditelepon oleh beberapa mantan jenderal polisi, tapi tidak usah saya sebut. Beliau orang-orang terhormat yang mengatakan, Mas, ini gugatanmu itu naga-naganya akan selesai di Polda Metro. Makanya kamu nempuh cara yang lain. Nah, cara yang lain belum saya ungkap di sini itu, Bang Refli. Besok juga akan ada gebrakan kami. Seusai sidang, kami akan membuat gebrakan, melaporkan, ganti kita yang menyerang, melaporkan beberapa tokoh publik yang memiliki jabatan di publik itu ke kepolisian. Apa perbuatan melawan hukumnya yang bisa dikonstruksikan secara persis? Nah, itu yang secara persis, yang pasti kenapa di dalam persyaratan administrasi itu mengatakan sekolah SMA 6. Sementara pada saat yang bersangkutan lulus peristiwa hukum yang terjadi itu SMA 6 belum ada, karena SMA 6 itu baru ada tahun 85. Sementara jadi yang kita gugat itu ada kebohongan di situ ya. 80. Ya, itu perbuatan melawan hukumnya. Jadi perbuatan hukum materialnya yang kita gugat. Kita tidak mensoal ijazah dan sebagainya. Kalau menyoal ijabsah pun kita juga tidak berhak ijabsah begitu, Pak. Bang Refli ya. Lalu tentang ijazah dari UGM gimana konstruksinya? Ya, sama tadi kita sebutkan, Komisi Pemilihan Umum harus membuka data-data, UGM harus membuka stempbooknya, riwayat sekolah, riwayat kuliah. Kalau yang modern hari ini mungkin sebutan buku register siswa atau buku register buku data mahasiswa. Ini kan berkembang terus, seperti alumni perguruan tinggi itu pasti skripsinya, penelitiannya, S1, S2, S3 ada di LD Dikti. Ya, jadi ini proses mekanisme yang sangat ilmiah, sangat mudah. Oleh karena itu, episode ini baru memulai pada taraf mediasi atau bernegosiasi para pihak, dan besok itu acaranya adalah kaukus, masing-masing pihak akan ditemui kemauan dan keinginannya oleh mediator. Jadi memang belum sampai kepada substansi. Oleh karena itu aku kaget juga. Kenapa kok tiba-tiba ada statement seperti itu, dan sepertinya Pak Mahfud ini sudah yakin tentang gugatan kami, padahal sama sekali nggak memuat itu Bang Refli. Ini kalau boleh diibaratkan itu seperti ini, jalan-jalan bersama Luna Maya, pulangnya ketemu Aura Kasih. Yang ditanyakan itu tidak ada apa yang mau saya kasih. Kalau begitu harus di pantunnya itu harus ini ya kan, jalan-jalan ke kota Ngada. Ada kemarin saya di daerah Ngada, jalan-jalan ke kota Ngada ya kan, jangan lupa makan selasi ya kan Pak Mahfud. Apa yang tadi tidak ada tadi? Aku kan bilangnya tadi jalan-jalan bersama namanya, pulangnya ketemu Aura Kasih. Yang ditanya Pak Mahfud tadi memang tidak ada, kenapa saya harus kasih? Tapi begini, saya tetap penasaran ya. Ini kan kita mau ilmiah ya, maksudnya secara precise mungkin. Jadi Pak Mahfud itu mengatakan ya kan, Anda itu tidak punya kontrak dengan dengan Jokowi. Karena kalau gugatan perdata itu harus ada yang namanya kontrak yang dicidrai kan begitu.
Makanya kemudian Anda perbuatan melawan hukum. Ini kan Anda nggak ada kontrak langsung dengan Pak Jokowi, kok bisa punya legal standing untuk misalnya, dan Pak Mahfud tidak mengatakan ditolak. Mungkin wartawan dia mengatakan tidak dapat diterima. Kalau gitu, kalau misalnya KN mengatakan tidak dapat diterima, ya wajar. Orang nggak ada punya kontrak langsung kok. Gimana? Ya, jawabannya simpel banget sih. Kalau saya menjawab pertanyaan Pak Mahfud MD, tentu tepat ketika saya ditanyakan saya tidak ada perjanjian. Iya, kalau saya ada perjanjian namanya gugatannya Wan Prestasi. Justru karena saya nggak ada perjanjian dengan Pak Mahfud, maka saya tidak mengajukan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi ini kan pengikatan di dalam kesepakatan tertulis. Saya nggak ada kesepakatan tertulis. Oleh karenanya, sebenarnya PMH ini kan rumusan perbuatan melawan hukum. Dan ini wilayahnya luas. Sebagai pejabat publik yang pernah berceramah dengan Pak Mahfud di UII mengatakan, Pak Mahfud berapa? Ditanya moderator IP-nya saat itu, IP saya 3,8. Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2. Nah, dari data-data ini kan kami layak masgul meragukan bahwa Pak Jokowi itu pernah kuliah. Orang yang pernah kuliah tentu tahu syarat untuk lulus S1 itu adalah 2,5, karena itu pula syarat minimal seseorang untuk bisa menempuh pasca sarjana atau S2. Jadi memang kita nggak ada kontrak dengan Pak Jokowi. Kalau ada kontrak, namanya kita gugatan Wan Prestasi, karena ada salah satu kontrak isinya tidak dipenuhi. Kalau PMH ini benar sebagai warga negara, beliau menggunakan APBD, APBN yang ugal-ugalan dan kemudian merugikan masyarakat, makanya saya gugat. Termasuk digugatnya itu kredibilitasnya. Kok bisa seorang presiden mengatakan dalam seminar terbuka, videonya banyak beredar, bahwa IP saya itu di bawah 2 atau 1, kok bisa lulus dan mengatakan berpredikat insinyur. Dan kenapa sekarang bingung ya? Sekarang bingung. Saya sudah ditelepon oleh beberapa mantan jenderal polisi, tapi tidak usah saya sebut. Beliau orang-orang terhormat yang mengatakan, Mas, ini gugatanmu itu naga-naganya akan selesai di Polda Metro, makanya kamu nempuh cara yang lain. Nah, cara yang lain belum saya ungkap di sini itu, Bang Refli. Jadi jawaban saya kepada Mahfud itu, kalau bahasa Jawanya cetha welo-welo. Kalau bahasa, aku nggak ngerti Bang Refli ini Palembang apa mana sih, apa Lampung sih? Welo-welo ngerti lah saya. Apa itu bahasa Lampungnya, bahasa Palembangnya apa? Ya nggak seperti itu loh. Jadi jelas saya tidak menggugat Wan Prestasi karena memang kita tidak ada kontrak sosial. Tapi perbuatan melawan hukum, dan itu sudah diuji sampai hari ini. Kalau memang memiliki bukti ijazah, kenapa muter-muter ke sana, kenapa muter-muter ke sini? Tunggu saja episode selanjutnya. Besok juga akan ada gebrakan kami. Seusai sidang, kami akan membuat gebrakan, melaporkan, ganti kita yang menyerang, melaporkan beberapa tokoh publik ya, yang memiliki jabatan di publik itu ke kepolisian. Apa pasalnya? Nanti dong, jangan buru-buru, karena kalau buru-buru episodenya selesai, nanti Bang Refli wawancaranya hari ini close, besok udah selesai gak wawancara. Bukan bisa dong. Yang namanya wawancara selalu ada, ya kan? Jadi menarik ya. Jadi kalau kita bicara tentang gugatan perbuatan melawan hukum itu sama seperti gugatan class action kan. Jadi tidak harus ada kontrak kan kalau class action itu misalnya banyak sekali orang tidak bisa memilih kan, misalnya dalam pemilu lalu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kan itu tidak didasarkan kontrak tertentu, tetapi didasarkan pada kepentingan publik kan. Dan ini public affair, not only private, ya kan? Oke, Pak Taufik, silakan closing statement kepada sahabat baik Anda, Profesor Mahfud MD. Ya, Pak Mahfud, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau orang seperti Pak Mahfud, notabene yang punya reputasi baik di dunia akademik maupun dunia politik, pernah menjabat ketua MK, ya, pernah menjabat menteri 2 kali, ya, dan jabatan-jabatan lain termasuk anggota senator, anggota DPR dari PKB ya. Menurut saya itu jabatan yang luar biasa, tetapi di dalam perkara ini sama-sama lah kita ya, sama-sama dalam artian ya biarkan orang lain bekerja dengan standar pekerjaan mereka sepanjang tidak merugikan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya
Pak Mahfud juga turut bertanggung jawab karena dulu pernah memimpin yang namanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang banyak terobosannya, yang kalau saya debat pun saya juga bertanya kenapa di sidang MK itu membawa bukti-bukti pidana, ya misalkan di dalam kasus Anggodo itu kan tidak ada relevansinya, tetapi Pak Mahfud kan mengatakan inilah ajaran hukum progresif. Itu yang saya lakukan juga. Saya disertasi saya adalah model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial, dan ini saya representasi, saya wujudkan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Begitu, salam akal waras, tetaplah menjadi orang merdeka, tetaplah menjadi orang kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Jalan-jalan bersama Luna Maya, pulangnya ketemu orang kasih. Yang diminta sudah tidak ada, apa yang mau saya kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya wan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Oke, terima kasih.